Halo kawan, balik lagi di channel Taxman, your tax bro. Balik lagi di Taxman, your tax bro. Jadi di edisi Taxman perkara kali ini kita mau bahas soal pelaporan faktur pajak dan SPT masa PPN. Jadi dari tim Booster Taxman udah ngasih info nih kawan, kalau ada perkara kayak gini, udah sampai perkara ini ke pengadilan pajak wah. Langsung aja ya ke perkaranya ya, biar kalian nggak penasaran. Jadi biasalah, adalah si Abang Ucok ini ya kan. Ilustrasi aja ini tapi mohon maaf nih buat keluarga-keluarga abang-abang Ucok ya kan. Nggak ada maksud apa-apa, cuma ilustrasi aja ini namanya, oke? Jadi Abang Ucok ini nggak terima dia dikasih surat tagihan pajak atau STP sama DJP karena alasan terlambat melaporkan faktur pajak. Alamak, 2% dari DPP, lumayan kali tuh. Udah kalah bunga deposito. Mungkin itu pikir jelek si Ucok ini ya kan. Tapi bentar dulu kawan. Rupanya Abang Ucok ini dia udah merasa benar, nggak ada terlambat-terlambatnya bikin faktur ya kan. On time terus, setiap jual barang langsung dia terbitkan faktur. Udah dibikinnya pula itu aplikasi untuk staff-staffnya bekerja. Jadi tiap jual barang mereka otomatis itu faktur pajaknya muncul. Dan tanggalnya pun udah sesuai sama tanggal penyerahannya. Oh iya kawan, Bang Ucok ini rupanya mengajukan gugatan atas STP ini ke pengadilan pajak. Nggak terima lah dia pokoknya. Jadi, Taxman udah kaji-kaji perkara Bang Ucok ini. Di mana kira-kira letak titik sengketanya? Awak buka lah ya kan buku pintar undang-undang pajak, KUP dan PPN. Jadi singkat ceritanya begini Wak. Dasar DJP menerbitkan STP buat Bang Ucok itu jelas pakai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP yang ngatur bahwa terhadap pengusaha atau PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, E, atau huruf F masing-masing, selain menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP. Cobalah kita tengok dulu pasal 14 ayat 1 huruf D dan huruf F-nya ya. Pasal 14 ayat 1 huruf D dan F ngomong kayak gini Wak. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila huruf D-nya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Huruf F, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Lanjut Wak, kita kaji ke penjelasan pasal 14 ayat 4 itu supaya makin terang benderang perkara si Abang Ucok ini. Dalam penjelasan pasal 14 ayat 4 dijelaskan di situ Wak, kalau PKP yang tidak membuat faktur pajak maupun PKP yang membuat faktur pajak tapi nggak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP. Demikian pula Wak, bagi PKP yang membuat faktur pajak tetapi melaporkannya tidak tepat waktu dikenai sanksi yang sama. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP ditagih lewat surat tagihan pajak. Sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Asli Wak, sumpah. Berani aku disamber geledek bareng-bareng kalian. Taxman baru dapat jawaban kenapa DJP menerbitkan STP itu Wak. Di sini nih kata kuncinya. Demikian pula bagi PKP yang membuat faktur pajak tetapi melaporkannya tidak tepat waktu dikenai sanksi yang sama. Ya. Melaporkannya tidak tepat waktu. Terus terang nih Wak, setahu Taxman memang urusan faktur pajak ini harus disiplin kali. Terlambat aja kita buat faktur, kena sanksi kita. Apalagi nggak buat faktur. Bahkan buat faktur aja kita tapi nggak lengkap, kena sanksi pula. Jadi di penjelasan pasal 14 ayat 4 itu
Faktur sudah tepat waktu, sudah lengkap dibuat, tapi masih bisa kena sanksi kalau dilapornya terlambat. Kalian tahu kan lapor faktur itu di mana? Ya di SPT PPN lah pastinya ya kan. Ini yang jadi perkara si Bang Ucok ini rupanya. Nggak afdol pula rasanya kalau taxman nggak kasih contoh-contohnya ya kan, supaya kalian nggak penasaran aja. Cuma minta tolong lah Wak, kalau kalian ada yang kurang setuju sama contoh-contoh yang ku kasih nanti, bolehlah isi komen-komennya ya kan, kasih masukan juga buat taxman, biar sama-sama belajar kita. Kita mulai dari pasal 14 ayat 1 huruf D dulu nih Wak. Di frase faktur pajak tidak tepat waktu dalam pasal 14 ayat 1 huruf D, pendapat taxman frase itu menegaskan perihal pembuatan faktur pajaknya aja kawan. Tidak ada kaitannya dengan masalah pelaporan faktur pajak. Dan pembuatan faktur pajak tersebut harus dimaknai selaras dengan ketentuan pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN. Contoh, PKP melakukan penyerahan BKP di tanggal 10 Januari 2019 dengan menerima pembayaran atas penyerahan BKP tersebut pada tanggal 20 Januari 2019. Dan PKP tersebut baru menerbitkan faktur pajak pada tanggal 20 Januari 2019. Maka PKP tersebut dikenai sanksi sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP karena tidak tepat waktu membuat faktur pajaknya, di mana seharusnya pembuatan faktur tersebut paling lama adalah tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN. Jelas sampai sini ya Wak? Kita lanjut lagi. Faktur pajak juga harus dilaporkan kan kawan? Sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP sebagai bentuk pertanggungjawaban perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Jadi, faktur pajak dibuat oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa PPN yang sesuai dengan masa penerbitan faktur pajaknya, Wak. Dan SPT masa PPN itu harus disampaikan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 15A ayat 2 Undang-Undang KUP. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Contohnya kayak gini, Wak. PKP membuat faktur pajak atas penyerahan BKP pada tanggal 10 Januari 2019. Maka atas faktur pajak tersebut harus dilaporkan dalam SPT masa PPN masa pajak Januari 2019 yang disampaikan ke KPP paling lambat tanggal 28 Februari 2019. Ya, moga-moga tambah jelas lah ya dari contoh-contoh di atas. Sekarang taxman coba ajak kalian tengok pasal 14 ayat 1 huruf F Undang-Undang KUP. Di situ disebutkan frase pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Ini titik perkaranya Bang Ucok, Wak. Makna tidak sesuai di situ, kalau menurutku ini ya, bisa jadi kondisinya seperti ini. Kondisi pertama nih, Wak. Dengarkan baik-baik ya. PKP melaporkan faktur pajak ke dalam SPT masa PPN normal dan atau pembetulannya dengan masa pajak SPT yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Contoh, kalau kalian menerbitkan faktur pajak tanggal 10 Januari 2019, tapi kalian laporkan dalam SPT PPN masa pajak Februari 2019, terus kalian sampaikan ke KPP tanggal 31 Maret 2019, maka kondisi itu termasuk dalam kategori tidak sesuai. Jadi kenalah kalian sanksi administrasi 2% dari DPP itu ya kan, yang diatur di dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Kondisi keduanya, kalian melaporkan faktur pajak ke dalam SPT masa PPN normal ataupun pembetulannya dengan masa pajak SPT yang sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, tapi kalian sampaikan SPT PPN tersebut tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajaknya. Contohnya kayak gini, kalian menerbitkan faktur pajak tanggal 10 Januari 2019. Kalian laporkanlah itu dalam SPT masa PPN masa pajak Januari 2019. Tapi baru kalian sampaikan SPT masa Januari itu ke KPP tanggal 31 Maret 2019.
pendapat Taxman jadi termasuk frase tidak sesuai. Dan kena lah kita sanksi administrasi denda 2% dari DPP itu ya kan. Disinilah Bang Ucok protes. Cuma gara-gara lapor SPT-nya telat, jadi ikutan pula faktur pajaknya dianggap terlambat ya kan. Ya Taxman cuma bisa berpesan aja untuk klien-klien ini, supaya nggak terjadi di kita perkara-perkara kayak Bang Ucok ini ya kan. Cobalah kalian tengok-tengok lagi faktur pajak kalian. Usahakan tetap tertib ya kawan. Saat kita jual barang langsung buat faktur. Tanggal faktur diusahakan tetap sesuai dengan tanggal penyerahan barang. Lanjutnya, faktur itu kita lapor di SPT PPN yang sesuai dengan bulan penerbitan fakturnya kawan. Dan jangan sampai terlambat kalian lapor SPT itu. Oke lah ya, sudah jelas kan perkara Bang Ucok kayak mana dan solusinya kayak mana berdasarkan Undang-Undang KUP dan PPN. Jadi kalau kalian udah nonton video ini tapi masih telat juga dapat STP 2% dari DPP, nggak tahu lagi lawak mau ngomong apa ya kan. Udah dikasih tahu, jangan bandel kalian pokoknya. Oke. Sekian dulu penjelasan dari Taxman. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini ke kampung kalian biar makin pintar orang-orang di sana ya kan. Oke, sampai ketemu lagi di video Taxman perkara selanjutnya.